Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di MRC. Lancar kaji karena diulang. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Teman-teman, dalam pengerjaan dokumen pada Microsoft Word, tentunya kalian ingin agar pengerjaan dokumen tersebut selesai dengan cepat, efisien waktu, dan efisien cara. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk mempercepat pengerjaan dokumen pada Microsoft Word dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl A sampai dengan Z. Saya akan menjelaskan kombinasi tombol tersebut secara berurutan. Pertama, Ctrl A fungsinya adalah untuk memblok semua teks maupun objek yang ada pada lembar kerja. Nah, ini dia. Kita coba sekali lagi. Ctrl A. Nah, lagi Ctrl A, ya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Ctrl B. Fungsinya adalah untuk membuat cetak tebal pada teks tertentu pada lembar kerja. Kita kasih contoh di sini. Ctrl B. Nah, itu dia teman-teman. Bisa dilihat perbedaannya kan? Ctrl B. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah Ctrl C. Fungsinya adalah untuk mengcopy teks tertentu pada lembar kerja. Ctrl C. Ya. Selanjutnya Ctrl D. Fungsinya adalah untuk menampilkan dialog box pengaturan font atau huruf, baik itu jenis hurufnya, ukurannya, maupun pengaturan yang lain. Ctrl D. Nah, itu dia. Ya. Lalu selanjutnya Ctrl E, fungsinya adalah membuat teks yang ada pada lembar kerja ini menjadi rata tengah. Kita coba ini ya, Ctrl E. Nah, itu dia. Ya. Selanjutnya adalah Ctrl F, fungsinya adalah untuk menampilkan navigasi find dan replace. Ctrl F, ini dia. Nah, ini navigasi ini yang di sebelah kiri. Lalu selanjutnya Ctrl G, fungsinya adalah untuk menampilkan dialog box Go To. Jadi nanti fungsi Go To ini membantu kita untuk berpindah halaman pada lembar kerja. Selanjutnya adalah Ctrl H, fungsinya sama dengan tombol Ctrl F, yaitu membuka dialog box Find dan Replace, namun tampilannya yang berbeda. Kita coba Ctrl H. Nah, itu dia. Bisa dilihat kan perbedaannya dengan yang Ctrl F tadi ya. Kalau Ctrl F tadi ada di sini di sebelah kiri. Kalau ini dia keluar dialog boxnya tersendiri di sini. Fungsinya sebetulnya sama, ya. Kombinasi tombol selanjutnya adalah Ctrl I. Fungsinya adalah untuk memberikan teks tertentu pada lembar kerja menjadi miring. Kita beri contoh, Ctrl I. Nah, itu dia. Ya, bisa dilihat. Lalu Ctrl J, fungsinya adalah untuk membuat teks tertentu pada lembar kerja menjadi rata kanan dan rata kiri. Kita beri contoh yang ini. Nah, itu dia. Ini sebelum, ini sesudah. Ya. Lanjut, Ctrl K, fungsinya adalah untuk membuka dialog box Insert Hyperlink. Kombinasi selanjutnya adalah kombinasi Ctrl L, fungsinya adalah untuk membuat teks menjadi rata kiri. Ya. Itu. Nah, Ctrl ya. Nah, selanjutnya Ctrl M
Fungsinya adalah untuk mengaktifkan fungsi tab indent dari sisi kiri lembar kerja. Ctrl M. Nah, itu dia. Saya lihat kan bergeser. Ini. Kita coba. Nah, itu dia. Nah. Selanjutnya, Ctrl N. Fungsinya adalah untuk membuat lembar kerja baru pada aplikasi Microsoft Word. Ctrl N. Nah, ini dia. Ya. Selanjutnya, kombinasi tombol Ctrl O. Fungsinya adalah untuk membuka dokumen yang telah tersimpan sebelumnya. Ini dia. Ya. Ctrl O. Itu dia. Selanjutnya, Ctrl P. Fungsinya adalah untuk memprint dokumen yang sedang terbuka. Ctrl P. Ctrl P. Nah, ini dia. Ya. Selanjutnya adalah Ctrl Q. Fungsinya adalah untuk menghilangkan nomor urut pada lembar kerja. Kita coba dulu buat ini nomor urutnya. Nah, ini sudah ada nomor urutnya. Kita coba blok Ctrl key. Nah, itu dia. Bisa dilihat kan? Tuh. Selanjutnya adalah Ctrl R. Fungsinya adalah untuk membuat teks tertentu pada lembar kerja menjadi rata kanan. Kita coba ini, ya. Ctrl R. Itu dia. Ya, bisa dilihat ini rata kanan. Ini sebelumnya, ini jadi rata kanan. Kombinasi selanjutnya adalah Ctrl S. Fungsinya adalah untuk menyimpan lembar kerja menjadi sebuah dokumen. Ctrl S. Nah, ini dia. Ya. Selanjutnya Ctrl T. Fungsinya untuk menggeser tab left indent yang ada pada mistar yang ada di sini. Mistar ini. Kita coba Ctrl T. Nah, itu dia. Saya lihat bergeser. Ya kan? Kombinasi selanjutnya adalah kombinasi Ctrl U. Fungsinya adalah untuk membuat teks tertentu menjadi garis bawah. Ini. Nah, itu dia. Ini sebelum, ini sesudah. Selanjutnya adalah Ctrl V. Fungsinya adalah untuk menampilkan teks maupun objek yang telah di-copy atau di-cut. Kita coba kopikan dulu ini. Ctrl C. Ctrl C. Lalu kita geser ke bawah. Kita pastikan di bawah. Nah, itu dia. Ctrl V. Ya. Ctrl V. Seperti sama. Kombinasi selanjutnya adalah Ctrl X. Fungsinya adalah untuk meng-cut teks maupun objek pada lembar kerja, atau istilah kitanya memotong teks maupun objek. Nah, kita coba teks yang ini kita potong. Ctrl X. Nah, ini dia. Sudah terpotong kan, teman-teman? Ya, itu fungsinya Ctrl X. Lalu yang terakhir, Ctrl Z. Fungsi Ctrl Z ini adalah untuk membatalkan perintah yang dibuat sebelumnya. Contohnya seperti ini. Saya akan mengetikkan rangkaian kata seperti ini. Nah, setelah saya mengetikkannya, tetapi ternyata yang saya ketikkan itu salah dan harus dikembalikan ke semula. Nah, maka cukup tekan Ctrl Z. Nah, teks yang tadi akan kembali lagi ke awal. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, demikianlah video mengenal fungsi tombol Ctrl A sampai Ctrl Z pada Microsoft Word. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Jika ada kritik maupun saran, maka silakan teman-teman menulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pantau terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share. Kalian jangan ragu karena subscribe itu gratis. Sekian video kali ini.
Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.